Selamat malam, Mas Wendy dan Mbak Nurul. Mana bisa kita mulai? Gaspol, Pak. Mas ya. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saldi udah join. Ya, terima kasih udah hadir di pertemuan pertemuan kita bolong gitu ya. Nanti kita cari waktu untuk kelas pengganti. Saya mohon maaf karena ya ada beberapa hal sih yang bikin nggak ada kelas itu, khususnya di kerjaan ya, yang ternyata pas banget itu saya lagi WFO dan uh, ya ada meeting on site gitu, jadi nggak enak juga untuk buka laptop ngajar. Oke, nanti kita cari waktu untuk kelas pengganti. Jadi sekarang masuk ke pertemuan kedua ya teman-teman. Jadi mungkin tahu nih, masih pada ingat nggak ya di pertemuan pertama tuh kita uh, apa sih yang dibahas gitu ya. Di pertemuan pertama itu saya coba ini aja ya, coba buka dulu pertemuan pertama sambil refresh lagi. Ya, ini di pertemuan pertama ya, waktu itu kita membahas tentang yang pertama definisi program ya. Program itu ada masalah, program terus ada kompilasi, terus dikompil gitu ya ke dalam bahasa komputer sehingga menghasilkan sebuah solusi atau hasil bahasa hasil atau bahasa sasarannya atau outputnya itu seperti apa. Nah, lalu ada program yang merupakan runtunan atau himpunan instruksi perintah tertulis yang ditanamkan ke dalam komputer untuk menyelesaikan masalah. Kalau ada pemrograman, yaitu merupakan pengerjaan penulisan instruksi oleh programmer atau developer untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, lalu kemarin juga udah belajar tentang logika pemrograman ya, yaitu fundamental, struktur, construct, that's apply to computer science. Ini ilmu ya, yang mempelajari ilmu tentang pemrograman. Ya, itu pemrograman logik itu ya, involve di baik itu logical operation ya. Ini kemarin juga ada ya 4 logika dalam pemrograman: logika kondisional, if else, case when, lalu ada logika looping, while, for, do while, ini logika fungsi, lalu logika operasional. Kemarin juga udah ada belajar tentang sintaks dan semantik ya perbedaannya. Jadi kalau sintaks itu belajar tentang kalimat atau frasanya itu, dan rules dari programming language-nya atau bahasa pemrogramannya. Jadi kalau semantik itu
ilmu untuk kita mempelajari kalimatnya atau arti dari si programnya. Ya, kalau kita lihat di sini sampel sintaks INT A sama dengan 1, yaitu sesuai sintaks benar ya. Karena setelah kita mendeklar sebuah variabel INT A, itu harus diikuti dengan sama dengan, lalu ada isinya apa. Nanti juga akan ada ya analisa sintaks di pertemuan kedua, lalu ada analisa leksikal, lalu ada analisa semantik. Itu ada dalam bahasa, ada dalam compiler ya, tahapan. Lalu semantik itu ya contohnya ini INT A10. 10 ini ya artinya itu prepare array sebanyak 10. Lalu kemarin ada tujuan semantik, ya, pertama standarisasi bahasa pemrograman, lalu referensi untuk user, lalu pembuktian dari program yang benar, referensi untuk implementer, menentukan performance. Ya, sorry. Oke. Kenapa menambah performance kemarin dengan belajar semantik dari pemrograman ini kita jadi tahu ya maksud dan tujuan dari satu pemrograman atau satu sentences kalimat atau baris dari program. Ya, dari kita tahu arti yang atau maksud dari tujuannya itu kan kita bisa memangkas struktur dari pemrograman yang kemungkinan itu tidak perlu atau di situ ada yang duplikasi. Jadi sebenarnya itu tuh bisa kita hilangkan. Ya, lalu ada konsep dasar pemrograman, ada variabel, data struktur, kontrol struktur, sintaks, dan tools. Di data ada data type dan data struktur. Contoh data type, int, float, char, boolean, string, data, dan lain-lain. Di data struktur itu ada array, linked list, stack, queue, binary tree, binary search tree, heap, hashing, graph. Ya, itu kemarin sekilas yang udah dipelajari di pertemuan 1. Lalu kita lanjut ke pertemuan kedua. Nah, oke. Udah terlihat ya slide-nya ya. Oke, jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana bahasa pemrograman itu melakukan compiling. Tapi yang kita akan bahas sampai ke analisa semantik. Nah, sebenarnya ada lagi gitu ya dari fase-fasenya atau urutannya itu sebenarnya habis analisa semantik ada lagi nanti mungkin kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, yang pertama kita masuk ke compiler ya. Compiler adalah sebuah program yang digunakan untuk mengkonversi code yang ditulis agar dapat dipahami oleh komputer. Ya, jadi ini contohnya ya. Kita punya bahasa pemrograman int, main, print, hello world. Nah, ini compiler ini sebenarnya dia melakukan melakukan konversi menjadi sebuah bahasa komputer. Sebuah bahasa komputer yang kemudian akan dikonsum di dalam mesinnya, komputernya, lalu nanti tahapan selanjutnya bisa ada dikonversi balik lagi ke bahasa yang dituju atau apa ya resultnya yang dimau itu seperti apa itu jadi compiler. Jadi compiler itu adalah sebuah program yang membaca suatu program. Jadi sebenarnya compiler ini di dalam itu ada program juga gitu, di coding juga gitu, ada yang membuat yang membaca suatu program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber atau source language source ya. Source language ini yang hello world, yang kiri yang IMP main, dan menerjemahkannya ke dalam suatu bahasa sasaran atau target language. Jadi
dikonversi menjadi bahasa sasarannya. Ya kalau di sini printf berarti kan bahasa sasarannya ya dia akan mencetak hello world. Nantinya dengan kompiler ini akan mengkonversi menjadi hello world gitu ya. Oke. Lalu tahapan analisa kompilasi. Nah, ini yang saya tekankan di sini adalah analisanya ya, dan leksikal atau biasa disebut skema. Lalu ada sintaksis atau parser, lalu ada semantik. Nah, kalau leksikal ini prosesnya di mana compiler itu akan melakukan scan gitu ya, melakukan scan untuk mendapatkan token ya. Token itu kayak simbol-simbol ya, simbol-simbol yang udah ada di dalam sebuah kamus bahasa pemrograman gitu ya. Artinya memang itu tuh dapat dibaca gitu. Itu akan dikumpulkan oleh si leksikal atau scanner ini. Misalkan ada titik koma, lalu ada sama dengan, lalu ada INT tadi. Nah itu adalah sebuah token ya sebenarnya. Lalu sintaksis. Sintaksis ini adalah ya ketika kita mendapatkan token-tokennya, jumlah-jumlah tokennya. Si sintaksis ini sebenarnya melakukan pengecekan dalam hal pola kalimatnya. Kalau kita belajar bahasa, ya ini kan kemarin sudah saya sampaikan bahwa semantik ini ada kaitannya dengan ilmu linguistik ya. Jadi kalau kita belajar bahasa dulu ada yang namanya pola SPOK. Nah, sintaksis ini adalah cara kerja analisanya seperti itu. Jadi dia akan melakukan analisa pola kalimatnya dari token-token. Mana yang termasuk subjek, mana yang termasuk predikat, mana yang termasuk objek. Gitu. Nah, itu adalah sintaksis. Semantik itu adalah ya jadi ketika kita sudah mendapatkan parsingannya, si semantik ini akan mengartikan, dia akan mengartikan dari hasil parsernya. Dia udah dibentuk gitu pola kalimatnya, si semantik ini akan mengartikannya karena tadi di pertemuan satu juga udah jelaskan semantik itu adalah ilmu untuk kita melakukan pengartian atau kita mengartikan sebuah kalimat. Nah, itu adalah semantik. Jadi ini adalah mengartikan bahasa pemrograman yang telah dilakukan parsing. Nah, ini tahapan-tahapannya. Jadi sebenarnya di compiler ada lagi tahapan selanjutnya. Itu teman-teman bisa sambil cari di Google ya. Saya nggak masukkan karena kita akan fokus ke 3 ini dulu. Oke, ini adalah contohnya ya. Nah, contohnya adalah position inisial tambah rep kali 60. Dia masuklah ke kita compile, kita running gitu ya. Kalau running otomatis akan compile dulu ya. Dia akan compile lalu masuk ke analisa leksikal atau scanner. Di dalam scanner ini dari position inisial plus rep kali 60 akan menjadi ID 1, lalu ada ID 2, dan ini titik 2 sama dengannya juga ada, lalu ada tambah juga ID 3 kali 60. Jadi yang ID ini adalah apa ya, biasa disebut identifier kalau nggak salah. Jadi kenapa ID ya identifier, yaitu position, inisial, dan rep. Itu diganti ketika leksikal akan menjadi ID ini. Kali 60. Nah, lalu masuk ke analisa sintaks atau parser. Jadi dia akan melakukan parsing mana yang SPO, ya tadi SPOK gitu ya. Jadi mana yang ID, ya kan ini ada di biasanya di tengah itu adalah operationnya ya, operatornya. Ini titik 2 sama dengan, lalu ada ID, titik 2 sama dengan, kan kalau kita baca ID 2 ditambah ID 3, lalu dikali 60. Nah, biasanya seperti itu. Dia mecah tuh menjadi sebuah pohon gitu ya, sebuah pohon yang dimana ada cabang-cabangnya yang berisikan dari token-token yang udah di scan oleh leksikal ya. Jadi tokennya ada ID 1 sama dengan ID 2 tambah ID 3 kali 60. Nah, ini adalah
token-tokennya. Lalu masuk ke analisa sintaks, dia mengurai menjadi pohon. Ya, ada ID 1, lalu di tengahnya biasanya ada ini ya, operatornya sama dengan, ya kalau ada tambahan di bawah terus. Lalu ada analisa semantik. Nah, analisa semantik di sini dari parsingan ini dia akan mengartikan nih, akan menerjemahkan arti dari si parsernya. Nah, di sini ada 60 INT tutorial, artinya si semantik ini ngebaca, oh ini angka, maka dia akan menjadi sebuah tipe data, yaitu INT. Kenapa dia tulis di sini adalah INT tutorial. Seperti itu ya cara kerja dari analisa di dalam compiler. Oke, lalu lanjut ke analisa leksikal. Nah, ini ya, apa sih analisa leksikal ya? Ini ada gambarnya ya, ada source program masuk, lalu masuk ke lexical analyzer, lalu ada simbol table, lalu ada token, lalu ada get next token, ya. Lalu ada ya ini ada rest of compiler. Jadi ketika di sini dia ada ke simbol table. Simbol table ini kayak kumpulan kamus yang tadi saya bilang. Ada kamus gitu. Di mana yang harus ini diartikan sebagai token, ini enggak gitu. Nah, bahasa pemrograman itu kan kalau kita compile biasa ada error tuh, error titik koma aja ketahuan di situ ya. Tuh bisa jadi karena dia ada pengecekan ke dalam simbol table ini. Oke, jadi di leksikal itu adalah melakukan pembacaan kode sumber atau ya source program ini dengan menurut berdasarkan karakter demi karakter. Kalau kita cek di sini, dia akan mengurutkan tokennya ya dari yang pertama, lalu kedua nih yang ini 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 token berarti kan. Ya, ini akan dia akan mengurutkan. Lalu leksikal ini ngapain lagi? Mentransformasi menjadi sebuah token dan menentukan jenis tokennya. Nah, jenis token. Jadi ini kalau ini position di sini jadi ID 1 ya, 2 akan ditentukan oleh si lexical analyzer ini. Lalu yang ketiga, di lexical ini akan mengirimkan token, mengirimkan kemana? Mengirimkan ke analisa parser ini. Token-token yang udah dikumpulkan, yang udah dibaca oleh lexical itu akan dikirimkan ke si parser untuk kemudian si parser melakukan mengurai dari token-tokennya menjadi sebuah pola kalimat. Ya, lalu ada membuang atau mengabaikan blank dan komentar dalam program. Ya, jadi dalam leksikal ini dia melakukan scan, tapi dia nggak membaca blank atau spasi ya, dan komentar dalam program. Yang dia baca adalah karakter yang ada di sana, gitu. Baik itu simbol, ya, huruf, angka itu akan dibaca oleh dia. Tapi kalau yang udah di dalam, ya kalau kita bahasa programan itu kan bisa di komen ya istilahnya, yang diabaikan jadi warna hijau gitu, biasa jadi putih, abu-abu. Nah itu nggak dibaca oleh analisa leksikal ini. Ya lalu menangani kesalahan ya. Dia melakukan scanner, kalau nggak ada yang tidak ada di dalam simbol table ini, maka compilation-nya akan error. Bisa jadi. Oke. Dari sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, lanjut ya. Lanjut Kalau lagi. ada top, ya, ya oke. Jadi tadi token ya, ada token. Jadi ada tipe token. Tipe token itu ada identifier, keyword, ya lalu ada operator, konstan, spesial simbol. Oke. Jadi kalau identifier itu adalah ini yang tadi ya, pertama yang ada suatu peraturan atau terminologi untuk menetapkan nama fungsi, ya tadi variabel dan array.
Nah, jadi setiap identifier harus memiliki nama yang unik. Artinya tidak boleh sama. Kadang bahasa pemrograman tuh ngedetect itu ya, kalau ada variabel yang sama, biasanya akan didetect. Nah, itu biasanya dari leksikal juga membaca itu. Kalau biasanya kalau kita udah uh, ya kalau kita punya variabel gitu, terus di bawahnya kita declare atau isi dari variabel itu kita isi lah kayak yang sama dengan, terus di bawahnya kita isi lagi, itu kan akan ketiban ya. Makanya dia harus unik. Kalau kita isi ya dia akan niban yang lama gitu. Lalu teman-teman bisa akalin kayak A sama dengan A ditambah B. Nah, itu kan sama dengan kita yang isi dari A sebelumnya kita tambah lagi dengan B ya. Itu enggak. Itu kita tetap baca yang lama dulu baru kita tambah gitu ya. Tapi secara isi di A-nya akan berubah. Oke, setiap nama harus mewakili makna atau arti yang mudah dikenali. Nah, ini bahas dalam kita ngoding ya, harus identifiernya harus sesuai prosedur lah atau sesuai guideline dari kita punya aturan dalam bahasa pemrograman, supaya bahasa pemrograman kita tuh bagus gitu, dilihat itu enak. Ya kalau biasanya kan integer pakainya i gitu ya, yang pakai z gitu. Nah, itu supaya kita lebih mudah gitu mengartikannya. Lalu tidak memuat karakter white space, jadi nggak ada spasi di dalam identifier. Nah, biasanya memang ya kalau kita coding gitu nggak ada spasi dalam sebuah variabel. Lalu ada tidak memuat karakter white space. Oh itu udah sorry. Lalu ada karakter pertama harus berupa underscore. Nah, ini tergantung bahasa programannya sih. Lalu ada karakter penyusunannya terdiri atas huruf angka atau underscore. Oke, lalu ada keyword. Keyword itu kayak apa ya? Kayak tipe data. Untuk keyword biasanya itu. Terus ada import biasanya teman-teman kalau di coding itu biasanya di atas kita menulis import, int, char, string, if, for, value, lalu new, length, scanner, itu adalah keyword. Oke, sorry. Yang tadi itu adalah operator. Import, int, char itu adalah operator. Lalu ada kalau yang keyword itu kayak package, public class, nah itu keywordnya gitu ya. Tanda konstan, ini adalah biasanya apa ya? Semacam isi dari variabel gitu ya. Lalu special symbol. Oke, selanjutnya ini adalah analisa leksikal. Jadi pertama ada int main, ini x sama dengan y tambah z, int x, y, z, lalu print go to gfg. Nah ini kalau kita leksikal ya, analisa leksikal itu akan mendapatkan total token 26. Dilihat dari mana? Pertama ada int. Ini ada tipe tokennya tadi apa tuh int? int itu kalau nggak salah, int itu konstan. Lalu ada main ya, main berarti masuk ke main itu kalau salah harusnya masuk ke keyword. Lalu ada x sama dengan lalu ada selanjutnya nggak langsung di sini ya, tapi ada ini ya, tutup kurung ya, tutup kurung, lalu ada buka kurung, lalu ada uh, tutup kurawa ya, kurawa, lalu ada x sama dengan y tambah z. Kalau kira itu harusnya ada 26. Nah ini dipisah sama ini ya, apa ini, pipeline namanya, int 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini kan ada
blank nih ya di sini ya. Ini nggak dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ini 21. Ini dihitung jadi satu ya. Go to GFG ini. 22, 23, 24, 25, 26. Jadi ada 26 token yang dibaca. Jadi dia melihat ke dalam sebuah apa lagi? Simbol table. Oh, dari simbol table ini menghasilkan ada 26 token. Itu cara baca dari analisa leksikal. Oke, ada pertanyaan di analisa leksikal? Oke, saya ambil minum sebentar. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke selanjutnya ada analisa parsing ya. Oke, parsing adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya mengurai. Ya, dalam ilmu linguistik atau ilmu bahasa, parsing sorry, koneksi isu. Saya lanjut ya. Tadi yang parsing ini udah masuk belum ya penjelasannya? Atau tadi saya terputus? Ya, gimana Mbak Nurul tadi kira-kira yang parsing ini udah tersampaikan belum ya? Kalau belum, saya lanjut aja ya. Saya ulang aja. Gimana? Oke, tadi yang parsing ini, Suaranya ya halo, sekarang masih kecil Mbak? udah. Oke, tadi ini belum ya, udah
Saya sampaikan belum ya? Tadi sempat terputus kan? Parsing. Belum ya? Kayaknya belum deh, Pak. Oh, oke. Oke, tadi sampai sini ya berarti. Ya ini udah ada ya total tokennya 26. Jadi yang dibaca itu adalah semua ya. Semua yang ada di sini itu dibaca INT, main, buka kurung aja dibuka, tutup kurung tuh dibaca. Sorry. Tuh dibaca semua, titik koma juga dibaca. Oke, selanjutnya itu parsing ya. Parsing adalah kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya mengurai. Dalam ilmu linguistik atau ilmu bahasa, parsing merupakan proses membagi kata dan frasa menjadi bagian yang berbeda. Jadi dia akan membagi kata berdasarkan pola kalimat kalau yang tadi saya bilang. Lalu menjadi bagian yang berbeda sehingga bisa mencerna akan keterkaitan dan maknanya. Jadi ketika kita telah melakukan parsing, tujuannya itu adalah kalau kita lihat di sini keterkaitan dan maknanya. Maknanya ini adalah semantik. Jadi si parsing ini akan hasil dari parsing akan dikonsum oleh semantik itu. Jadi dalam ilmu komputer itu kata parsing ini juga lebih akrab ya atau biasa disebut analisa sintaks atau analisa sintaksis ya, yakni menganalisa teks dengan urutan token. Ya, tadi token-token hasil leksikal itu ya. Jadi hal tersebut difungsikan untuk menentukan struktur gramatikal atau grammarnya atas apa yang diberikan oleh tata bahasa formal. Tata bahasa formal adalah yaitu aturan atau rule ya, rule dari bahasa pemrogramannya. Kalau kita mendeklar sebuah variabel dengan nilainya itu int a sama dengan 5 titik koma, nah, itu strukturnya bahasa formalnya. Jadi parsing itu adalah kegiatan memecah kata atau kalimat sehingga terbentuk komponen yang terpisah. Sedangkan parsing data merupakan proses pengambilan data di dalam satu format kemudian mengubahnya ke format yang lainnya. Ya, jadi teman-teman juga sering dengar ya yang namanya parsing data. Nah, itu adalah memecah juga, tapi yang dipecah adalah data ya, bukan sih sentences-nya, bukan sih grammarnya. Nah, jadi parsing ini adalah memeriksa kesesuaian pola deretan token. Jadi token yang udah ada itu disesuaikan lagi gitu urutannya dengan aturan sintaks yang ditentukan dalam bahasa sumber. Lalu sederetan token yang tidak mengikuti aturan sintaks akan dilaporkan sebagai kesalahan sintaks atau sintaks error. Ini sering ditemuin lah kalau kita merun atau compile sebuah program gitu ya. Lalu secara logika, deretan token yang bersesuaian dengan sintaks tertentu akan dinyatakan sebagai pohon parsing. Jadi deretan tokennya itu akan berubah ya atau dipecah menjadi sebuah pohon. Yaitu parse tree, pohon parsing. Ya, ini adalah contoh dari parsing ya. Kita punya sentence, ada non frase non, gitu ya, artikel, the medium. Jadi katanya itu the medium is the message. Ini dipecah di parsing. Oke, dari tipe parsing itu ada parsing top down dan parsing bottom up. Ya, kalau top down itu pendekatannya dia parsingnya dari yang memiliki dari yang paling arti paling besarnya ke yang paling kecilnya. Kalau bottom up kebalik. Oke, jadi selanjutnya itu masuk ke analisa semantik. Sebenarnya di parsing ini juga banyak ya tipenya. Di top down itu ada banyak, lalu di bottom up juga ada lagi di anak-anak kami, mungkin teman-teman bisa cari di Google ya, karena itu lebih dalam lagi, lebih deep lagi ke harusnya mata kuliah teknik kompilasi sih. Karena ini agak-agak mirip nih kompilasi dengan logika pemrograman dan semantik ini. Jadi ini adalah kayak pengantarnya ya, pengantarnya kebetulan sama
cuma mungkin nanti ke depannya akan berbeda. Oke, lalu ada analisa semantik. Ya, analisa semantik yaitu tahapan ini adalah dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa sesuainya dengan komponen program yang ada, lalu memanfaatkan pohon sintaks yang dihasilkan pada proses parsing. Analisa semantik berarti menentukan makna dan serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber, yaitu menentukan makna. Oke, lalu ada, jadi di semantic analysis itu ada contohnya itu apakah variabel yang ada telah didefinisikan, lalu apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama, lalu jika ada operasi dua operan, maka tipe operan satu harus bisa dioperasikan dengan operan dua. Lalu apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya dan seterusnya. Itu ya ini semacam pengecekan pada semantik. Contoh-contohnya itu seperti ini. Nah, lalu ada lagi semantic analyzer, pengecekan yang dilakukan dapat berupa pertama duplikasi, ya, apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari 2 kali, lalu pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok dari definisi, ini artinya ya apakah variabelnya terdefinisi atau tidak, atau duplikasi apakah ada pengulangan dari penamaan variabel, itu contohnya. Ya, apakah nama yang dipakai atau ya, variabel yang dipakai sudah terdefinisi atau belum. Lalu pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok N, memeriksa tipe, melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe. Jadi dicek ya apakah tipe datanya misalkan sama udah sesuai atau belum. Jadi kalau var dia nggak boleh kalau string biasanya nggak bisa angka, begitu kan kebalikin integer nggak bisa huruf. Oke, nah, jadi kalau kita ya saya ada contoh sih, misalkan mana ya? Oke, misal kita punya bahasa pemrograman gitu ya, ya entah C, Java gitu ya, ini Java deh. Kita punya baris program seperti ini. Nah ini ada bisa, ini kan int A, B, C. Artinya kita mendeklar sebuah variabel A, B, C sebagai sebuah integer ya. Betul ya. Jadi kita analisa nih secara sintaks dan secara semantik. Secara sintaks benar nggak? Kira-kira teman-teman. Jadi sintaks itu adalah mengecek sebuah pola kalimat gitu ya. Pola kalimat. Oke, secara sintaks ini benar ya. Sintaks benar.
Karena apa? Ya, ini dalam bahasa pemrograman kan kita bisa melakukan seperti ini ya. Setelah int, lalu a, b, c, koma. Oke. Secara sintaks ini benar. Dan secara semantik benar. Misalnya, lalu ada ya. Jadi kita tuh analisa dalam analisa kompiler ini yang melakukan satu persatu gitu, setiap barisnya. Dia akan satu persatu dianalisa. Yang lalu ada lagi di sini A sama dengan 2, koma. Benar nggak? Ini benar juga ya. Jadi sintaks benar, semantik benar nggak? Nah, karena artinya benar, yaitu A sama dengan 2, dan itu sudah sesuai gitu ya. Pola kalimatnya juga atau sintaksnya benar karena habis A itu sama dengan habis itu 2, habis itu titik koma. Oke. Lalu ini ada B sama dengan 3, lalu titik 2. Benar nggak nih untuk declare itu benar atau tidak secara sintaks dan semantik. Oke, kalau menurut sintaksnya ini seharusnya salah. Karena apa? Pola dalam sebuah kita mendeklar isi dari variabel di belakang itu titik koma gitu ya. Kalau kita tadi balik ke ini enggak ada titik komanya deh. Oke. Kayak gini deh. Nah ini contohnya itu di belakangnya itu titik koma ya. Ini juga X sama dengan Y tambah Z titik koma. Jadi harusnya titik koma. Nah secara leksikal ini lolos aja karena titik 2 ini mungkin ada gitu di dalam simbol ini ya. Di dalam kamusnya itu ada sementara titik 2 simbol table. Jadi secara leksikal ini akan lolos aja. Jadi yang validasinya lagi nanti ada di sintaksnya. Jadi secara sintaks ini salah, urutannya harusnya B sama dengan 3. Ketika kita mau N, maka harus ada titik koma. Nah, karena menurut sintaks salah, otomatis semantiknya juga salah harusnya. Oke, karena yang kita dapat dari sintaksnya dia udah salah gitu. Biasanya kan kalau kita udah pemrograman bahkan tanpa semantik, kalau sintaksnya udah salah, udah gitu ya, errornya kelihatan. Nah, lalu ada D sama dengan 4 titik koma. Secara sintaks, benar atau salah nih? Secara sintaks, benar. Kenapa benar? Karena ada nama variabel sama dengan 4 dan titik koma. Ini memang urutan dari kita mendeklar sebuah variabel. Tapi secara semantik, dia salah. Kenapa salah? Karena D ini sebelumnya nggak di deklarasi di atas. Yang di deklarasi itu C, tapi di bawah itu D. Nah, ini balik ke analisa semantik. Nah, ini adalah contoh pengecekan per definisi. Nah, jadi begitu ya contohnya analisa semantiknya salah, sintaksnya benar. Sekarang kita coba ke dalam sebuah bahasa. Kucing berlari. Bentar. Oke, ini kalau kita maksudkan kucing berlari. Oke, ini adalah subjek. Lalu berlari ini adalah predikat ya. Predikat. Secara sintaks ini benar. Contohnya. Secara sintaks dia benar. Secara semantik benar nggak? Secara semantik
sintaksnya. Semantik juga harusnya benar, karena kucing memang bisa berlari gitu ya. Lalu setelah itu ada misalkan kucing, contohnya adalah memasak lah. Oke, ini S, ini P. Secara sintaks, dia benar. Karena pola kalimatnya adalah subjek, predikat. Tapi secara semantik, oh salah. Karena kucing ini memang bisa memasak gitu kan, nggak make sense. Jadi mungkin dari si analisa semantik ini, oh ini mungkin maksudnya bukan seperti ini, maka di analisa semantik ini akan mungkin di program mungkin nantinya tetap jalan, tapi kan karena yang dimaksud salah gitu, isinya salah, kalau dikata salah mungkin akan jadi bugs nantinya di kemudian hari ya, karena yang dimasukkan ke dalam semantiknya itu salah. Itu contohnya. Oke, jadi sebenarnya pertemuan hari ini cukup sedikit sih. Jadi pertemuan hari ini cukup sampai sini ya. Terakhir itu adalah analisa semantik. Nanti kita ke depannya akan belajar lebih banyak lagi ya. Bahkan saya lihat RPS-nya ada belajar OOP gitu, bagaimana penerapan fungsi, prosedur, ya nanti parsingnya seperti apa, itu akan dibahas juga di mata kuliah ini. Jadi ini pengantarnya bagaimana cara kerja analisa leksikal, analisa sintaks atau parsing, lalu ada analisa semantik. Nah dari sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan nggak? Ini berarti hari ini yang join 3 orang ya. Nanti kelas pengganti saya umumkan lagi ya. Harusnya sih di hari Jumat, tapi nggak Jumat ini, paling Jumat depan kali ya kita kelas pengganti. Oke, Pak. Oke, kalau nggak ada nanti materi saya upload. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.